Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami di mata kuliah Filologi dengan dosen pengampu Ibu Fika Hidayani M. Hum. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Afrizal Zenta Tangsone sebagai moderator. Yang kedua pemateri, Nisa Nur Aisyah, Retno Ekayani Putri, Sofi Maulida, dan Laras Amelia Sapitri. Dan pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi yang terkait sejarah perkembangan filologi di negara Indonesia. Selanjutnya, pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sofi Maulida. Sejarah filologi di Nusantara diawali dengan kedatangan para musafir dan para pedagang yang datang di Nusantara pada awal abad 15 dan 16. Di antara para musafir itu dapat disebutkan antara lain Tom Payrus dan Antonio Lombardo Pigafetta. Tom Payrus adalah seorang pegawai kantor perdagangan Portugis yang pada tahun 1512 ikut kepala dagang ke Cina. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Malaka, Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara yang kisahnya ditulis dalam Suma Oriental, sementara Pigafetta yang ikut kapal Magalhaes berkeliling dunia singgah di Nusantara dengan mencatat suku-suku bangsa di Maluku dan Timor. Ia sempat menyusun daftar kata-kata Melayu yang terdiri dari 426 kata-kata yang diberi judul Vocabuli de Questi Populi Mori. Kemudian disusul kelompok para pendeta Nasrani yang dikirim ke Indonesia untuk menyebarkan agama Nasrani. Akan tetapi, di samping sebagai penyiar agama, mereka juga meneliti adat istiadat setempat. Kelompok berikutnya adalah para sarjana bahasa yang dikirim oleh Misi dan Zending yang bertugas mempelajari bahasa daerah setempat dan menerjemahkan kitab Bijbel ke dalam bahasa-bahasa daerah tersebut. Para sarjana bahasa ini dilengkapi pengetahuan bahasa Arab, Ibrani, Persia, dan Turki. Para sarjana itu kemudian dikenal sebagai ahli-ahli filologi dan linguistik di Nusantara. Kelompok berikutnya adalah Netherlands Bijbel Genootschap atau NBG. Ialah masyarakat Bijbel di negeri Belanda yang kemudian ditugaskan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Jawa, di Sulawesi, di Riau, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Kelompok berikutnya adalah kelompok pegawai pemerintah jajahan yang terdiri dari pemerintah jajahan Belanda dan Inggris. Perkembangan filologi di Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Para sarjana kolonial dan Eropa mulanya hanya tertarik pada kebahasaan saja, mempelajari bahasa, aksara penduduk untuk bisa berkomunikasi dengan mereka dalam rangka melanggengkan penjajahan. Kegiatan studi naskah ini pun mulanya hanya berupa usaha pengumpulan naskah atau inventarisasi dan pencatatan daftar naskah yang diketahui. Daftar naskah ini berkembang menjadi katalog hingga fase selanjutnya. Kegiatan ini menjadi lebih mendalam. Usaha penerjemahan, penyalinan, dan penyuntingan naskah juga dilakukan. Penyuntingan pun mendapatkan porsi lebih mendalam karena adanya usaha pemahaman naskah asli yang akhirnya berubah sudut pandang tergantung penyuntingannya. Penggunaan teori-teori sastra sebagai pendekatan juga dilakukan dalam studi filologi selanjutnya. Bahkan pendekatan yang lebih jauh seperti pendekatan sejarah intelektual juga dilakukan. Selain itu, pegiat naskah yang mulanya hanya oleh sarjana barat atau Eropa, pada abad 20-an juga melibatkan pegiat sarjana pribumi dalam penelitian pengkajian naskah. Pertengahan abad 20, filologi semakin menyatu dengan perkembangan teori sastra yang berkembang di perguruan tinggi. Bahkan, tak hanya perguruan tinggi umum, melainkan juga perguruan tinggi berbasis agama, seperti IAIN juga melirik studi ini dalam kurikulumnya. Inilah yang membuat filologi bisa berintegrasi dengan multidisiplin ilmu, yang mulanya hanya berorientasi pada naskah asli,
berkembang sesuai konteks yang membuat filologi menjadi salah satu metode yang mengungkap makna dan fungsi naskah lama dengan lebih mendalam. Selanjutnya ada aksara dan bahasa yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada aksara Jawi, yaitu huruf Arab yang diubah ke bahasa Melayu. Dengan kata lain, aksara Arab yang dimelayukan. Selanjutnya ada aksara Pallawa India Selatan, yakni aksara yang ditemukan di India bagian selatan, dengan nama bahasanya yaitu bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada aksara Pegon, abjad Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan Indonesia. Kata pegon berasal dari bahasa Jawa pego yang berarti menyimpang, sebab bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab dianggap sesuatu yang tidak lazim. Aksara Arab yang mula-mula dipakai untuk menuliskan bahasa Arab diturunkan dari aksara Aramea sekitar wilayah Syria dan Irak. Selanjutnya ada aksara Hanacaraka, sebutan untuk sejumlah aksara serumpun yang terutama digunakan di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya ada aksara Lontara Bugis atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Berikut beberapa bahasa daerah yang sering digunakan di Indonesia. Pertama Aceh, kedua Melayu, 3 Batak, 4 Jawa, 5 Sunda, 6 Madura, 7 Sumatera Selatan, meliputi Rejang, Lampung, Kerinci. Selanjutnya ada Bali, Minangkabau, Makassar, Walio, Sasak atau Lombok, dan Bugis. Selanjutnya daftar pustaka. Abdullah Muhammad et al. Pengantar Filologi Semarang Universitas Diponegoro 2019. Hakim M. Aziz DKK, Sejarah Perkembangan Filologi di Indonesia. Makalah tidak diterbitkan 2017. IDM Wikipedia ORG, diunduh pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.